Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Carlina Cahyaningrum. Saya perawat di ruang hemodialisa RSUD Klet Provinsi Jawa Tengah. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Obsesi, obrolan sehat bareng praktisi. Ya, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu dokter umum di Rumah Sakit RSUD Klet Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Dr. Gilang. Selamat pagi Dr. Gilang. Selamat pagi Mbak Carlina. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Dr. Gilang, monggo coba perkenalkan diri kepada sahabat sehat. Oke, terima kasih sebelumnya. Ya. Nama saya Dr. Aditya Gilang. Saya bertugas di unit hemodialisa RSUD Klet. Saya juga bertugas di IGD dan di Bangsal. Hari ini saya kebetulan berada di sini. Terima kasih atas kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol mengenai Hari Ginjal Sedunia. Ya. Jadi pada pagi ini kita akan membahas tentang ginjal, ya, sahabat sehat. Baik, ginjal itu apa sih ya dok? Ginjal, secara umum sebelum mengenai ginjal dulu ya. Untuk Hari Ginjal Sedunia, kapan sih diperingatinya? Hari Ginjal Sedunia diperingati pada setiap hari Kamis minggu kedua bulan Maret, yang kebetulan pada tahun ini jatuh pada tanggal 10 Maret. Kemudian untuk ginjal ya, ginjal secara umum adalah dua buah organ yang berada di pinggang bagian bawah, sebelah kanan dan kiri. Dia berbentuk seperti kacang merah begitu, kayak kacang merah dengan ukuran segede kepalan tangan, atau kalau kira-kira 10-15 cm. Oke, baik. Nah, begitu. Kemudian untuk fungsinya ginjal sendiri itu apa saja sih dok? Wah iya, fungsi ginjal. Ginjal walaupun ukurannya cukup kecil ya, cuma segini dibandingkan tubuh kita yang gede, tapi fungsinya sangat banyak. Salah satunya seperti penyaring darah, kemudian menyaring dan mengeluarkan racun di dalam darah, limbah seperti garam, urea, nitrogen, mengatur cairan tubuh, membentuk sel darah merah, mengatur tekanan darah, mengatur keasaman darah, terus mengatur mineral dan elektrolit yang ada di badan kita seperti kalsium, natrium, kalium, dan membuat bentuk aktif dari vitamin D. Jadi walaupun ukurannya itu hanya kecil, tapi fungsinya sungguh sangat luar biasa banyak. Nah, luar biasa sekali ya, karena ginjal merupakan salah satu bagian vital atau bagian penting dalam tubuh kita ya dok ya. Yeah. Nah, kemudian nih dok, apa aja sih tanda gejalanya itu? Oke, jadi gini, sebelumnya ketika ginjal itu terjadi suatu masalah yang tidak kita cepat pahami, tidak cepat kita ketahui, dan tidak cepat kita tangani, maka ginjal itu akan mengalami kerusakan yang sifatnya menjadi lebih permanen, yang awalnya sebentar, kemudian menjadi lebih panjang, lebih lama lagi. Jika itu terjadi, maka akan terjadi penyakit gagal ginjal kronis. Nah, gagal ginjal kronis itu biasanya terjadi ketika kerusakan ginjal itu lebih dari 3 bulan, ya. Kemudian tanda dan gejala dari gagal ginjal, ada beberapa gangguan ginjal ya, penyakit ginjal kronis. Ada beberapa tanda dan gejala yang sering kita dapatkan. Seperti yang pertama, adanya bengkak-bengkak di bagian tubuh, tersering di bagian wajah, sekitar mata, di bagian perut, memuncit begitu, kemudian di kakinya tampak membengkak besar gitu. Kemudian yang kedua, pucat. Pasien akan tampak lebih pucat, lebih lemah, tidak bertenaga, kemudian akan muncul keluhan kencing berkurang. Jadi karena gangguan ginjal sehingga tidak bisa mengeluarkan kencingnya berkurang, itulah yang mengakibatkan badan kita menjadi lebih bengkak. Kemudian mual muntah, kadang-kadang ada keluhan mual muntah yang dialami beberapa pasien, ada keluhan gatal-gatal, dan ada keluhan sesak. Sesak itu juga berhubungan dengan penumpukan cairan yang berlebihan di dalam tubuh kita. Gitu. Ya, jadi gejalanya bisa jadi bengkak di tubuh, kaki, muka, wajah ya dok ya, juga sesak nafas seperti itu. Nah, kemudian apa saja faktor resikonya dok? Oke, faktor resiko untuk pasien gagal ginjal. Jadi untuk gangguan ginjal sendiri faktor resikonya cukup banyak. Salah satunya yang tersering adalah diabetes atau kencing manis, biasanya kita sebut kencing manis. Nah, kencing manis itu sendiri memiliki faktor resiko yang beragam. Salah satunya mulai dari faktor keturunan, usia, kegemukan, riwayat keluarga, kemudian
dislipidemi atau gangguan penumpukan lemak di dalam darah. Kemudian selain dari kencing manis, ada darah tinggi. Nah, darah tinggi cukup juga sering banyak terjadi. Faktor risiko dari darah tinggi termasuk kegemukan lagi, kurang aktivitas, merokok, stres, dan alkohol. Kemudian yang cukup banyak lagi walaupun tidak terlalu sering seperti glomerulonefritis atau peradangan pada bagian ginjal gitu, itu terjadi karena autoimun, mungkin nggak terlalu banyak. Yang salah satu yang banyak lagi seperti sumbatan atau obstruksi, jadi kasus-kasus seperti batu, sumbatan karena keganasan, kurang minum, kemudian infeksi, konsumsi alkohol, sudah yang terlalu banyak itu bisa menyebabkan sumbatan. Terjadi batu, kemudian menyumbat, akhirnya ginjal membengkak, terjadi gangguan dari ginjal. Kemudian yang terakhir adalah penyakit ginjal polikistik atau munculnya kista-kista yang cukup banyak di ginjal, gitu. Dan selama ini yang paling banyak nih dok, penderita penyakit ginjal kronis ini disebabkan karena apa? Jadi diabetesnya mungkin atau hipertensi. Jadi untuk 3 yang terbanyak, yang pertama adalah dari diabetes, dari gula, kemudian dari darah tinggi, dan yang terakhir dari peradangan di bagian ginjal itu sendiri. Karena di Indonesia tingkat penderita penyintas diabetes mellitus juga cukup tinggi ya dok? Ya, setiap tahunnya semakin bertambah. Oke dok. Kemudian apa saja nih langkah pencegahan yang bisa kita lakukan dok agar kita jangan sampai terkena penyakit tersebut? Oke, jadi langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan sebetulnya merujuk kembali ke yang tadi ya. Jadi mengenai faktor-faktor risiko yang ada tadi. Jadi dari diabetes maka kita harus mengubah. Yang pertama adalah diet. Diet dulu. Diet kita harus mengkonsumsi makanan yang cenderung seimbang, jadi jangan terlalu berlebihan. Saya sering makan daging nih, jangan terlalu banyak. Daging cukup, sayuran cukup, buah cukup, karbohidrat juga jangan terlalu banyak, seimbang. Kemudian kurangi alkohol, jangan alkohol deh. Soda, kurangi soda. Makanan berpengawet, terus makanan yang banyak mengandung penyedap rasa dikurangi. Kemudian selain dari makanan, kita juga harus mengubah gaya hidup kita. Zaman sekarang nih, milenial nih mungkin agak lebih banyak yang kurang gerak, junk food. Lebih enak apa mager ya, mager, terus lebih banyak di dalam rumah, kurang banyak kegiatan. Nah itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kita secara umum. Jadi kurang aktivitas akan meningkatkan risiko terjadi kegemukan yang akan pada jangka panjang akan meningkatkan risiko juga terjadi diabetes dan darah tinggi. Maka saran saya tetap aktif, lakukan olahraga seminggu 3 kali, tidak usah berat-berat, yang tetap fit, tetap segar, tetap melakukan aktivitas, banyak berkeringat. Kemudian menjaga kesehatan fisik dan mental itu penting. Jadi selain fisik, mental itu juga perlu. Jadi ketika kita menjaga fisik tapi pikiran banyak mengalami stres, banyak mengalami masalah, itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mengendalikan faktor risiko. Jadi ketika pasien sudah memiliki faktor risiko seperti sudah memiliki darah tinggi sebelumnya, kencing manis sebelumnya, gangguan ginjal infeksi dan sebagainya, berobat, diperiksakan secara teratur. Banyak pasien yang takut, dok saya takut periksa karena gini. Sebetulnya lebih baik periksa di awal, lebih bisa kita tangani lebih awal sehingga perjalanan penyakit dalam jangka panjang akan jauh lebih bisa mudah tertangani. Komplikasi juga tidak akan banyak muncul. Jadi berobat secara teratur, minum obat secara teratur, jaga kesehatan secara umum. Ya, karena permasalahan mungkin pertama kita kurang aware ya sama tubuh kita. Kita malah bengkak, yaudah dibiarin, nggak sampai langsung ke rumah sakit datang periksa seperti itu, kan jadi telat penanganannya seperti itu ya dok ya. Betul. Kemudian bagaimana saya bisa mengetahui kondisi ginjal saya dok ya? Oke. Jadi untuk mengetahui bagaimana kondisi ginjalnya ya, ada 2 orang yang tipe yang melakukan pemeriksaan ginjal. Satu pengen tahu, sehat sih tapi pengen tahu. Yang kedua ada keluhan dan pengen tahu kenapa. Kalau yang secara umum pemeriksaan ginjal yang bisa kita lakukan, yang mudah dilakukan ada yang pertama pemeriksaan secara urin. Jadi kencingnya diperiksa. Jadi karena ginjal itu berfungsi mengeluarkan kencing, maka kencingnya akan dilakukan pemeriksaan di situ, baik secara fisik, secara kimiawi atau secara mikroskopis. Jadi warnanya, kandungannya apa di dalamnya, ada bakteri atau tidak, atau tidak akan diperiksa. Yang kedua, pemeriksaan secara radiologis. Radiologis berarti dilakukan pemeriksaan USG di bagian perut untuk mengetahui kondisi ginjalnya, apakah dia membesar atau bahkan justru sudah mengecil, ada batu atau tidak.
posisinya benar atau tidak, ada tumor atau tidak, atau CT scan jika membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan kimia darah, bahwa di darah itu prinsipnya kan darah kita disaring di ginjal. Jadi ketika ginjal itu terganggu, maka akan ada gangguan di darah itu juga. Kita melakukan pemeriksaan ureum dan kreatinin. Semua pemeriksaan itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Klet. Bisa kita lakukan di sini. Pemeriksaannya juga tidak lama, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa ditunggu, hasilnya juga bisa langsung didapatkan. Nah, pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan berdasarkan saran dari spesialis penyakit dalam. Jadi dokter spesialis penyakit dalam akan melakukan pemeriksaan secara umum terhadap diri kita, kondisi kita, apakah kita memerlukan pemeriksaan ini atau tidak. Nah, ketika nanti dari spesialis penyakit dalam menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ini, maka kita akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk mengetahui hasilnya. Di Rumah Sakit Klet terdapat 2 dokter spesialis penyakit dalam. Yang pertama Dr. Anang Murdiatmoko, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Fajar Pramadu, spesialis penyakit dalam, yang bisa pasien-pasien semuanya ditemui di poli penyakit dalam pada hari kerja. Kami selalu mengharapkan kedatangannya selalu dalam kondisi sehat dan tetap selalu semangat. Ya, baik. Nah, tadi kan ada 3 pemeriksaan itu ya dok ya. Berarti tidak harus setelah kita cek urin, kemudian radiologi ya, kemudian sama CT scan, itu harus 3-tiganya ataukah mungkin bagaimana dok? Oke, jadi nanti dari dokter spesialis penyakit dalam biasanya akan menentukan kira-kira derajat yang harus diperiksa sesuai dengan derajat keparahannya. Jika mungkin kondisi-kondisi yang di awal masih menggunakan pemeriksaan urin dan darah dulu. Ketika nanti dalam perjalanannya evaluasinya perlu evaluasi lebih lanjut, mungkin baru dilakukan pemeriksaan radiologis. Jadi kadang-kadang pasien khawatir, dokter, saya takut kalau ketemu ini dan ini loh. Justru kalau ketemu ini dan itu bisa kita tangani lebih awal daripada taunya udah belakangan. Rata-rata sih yang kita sering dapatkan adalah munculnya stres. Jadi takut berobat karena takut menemukan apa-apa. Tapi prinsip dari segala pengobatan adalah sebetulnya pencegahan. Pencegahan itu jauh lebih baik daripada mengobati di belakang. Jadi ketika kita tahu saya ada faktor risiko nih dok, saya gemuk, riwayat ada keluarga, mungkin sering konsumsi alkohol atau soda dan macam-macam, kita bisa melakukan intervensi di depan, pencegahan di depan, sehingga harapannya ke belakang tidak akan menjadi lebih berat. Oke. Ya, gitu. Oke dok. Kemudian tadi kan udah ada pengobatan-pengobatannya ya. Bagaimana saya mengobatinya ya dok, penyakit gagal ginjal ini? Oke, kalau nanti pengobatannya ada beberapa tahap. Jadi apakah sudah terjadi kerusakan ginjal yang berat, ringan, atau sedang? Beberapa gangguan ginjal, secara umum penyakit ginjal kronis dibagi jadi 5 tahap stage-nya ya, 1 sampai 5. 5 itu yang terberat, 1 yang paling ringan. Pengobatannya akan disesuaikan dengan derajat keparahannya. Jadi yang pertama yang jelas adalah mengobati penyakit dasar yang dimiliki pasien. Misalnya pasien memiliki darah tinggi, kencing manis, batu, dan macam-macam. Nah, itu akan kita obati dulu karena tanpa mengatasi penyebab, kerusakan akan terus terjadi dari hulu ke hilir. Kemudian menghambat perburukan. Pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan ginjal biasanya terjadi perburukan kondisi secara umum. Jadi kita harus menjaga kondisi ginjal itu untuk lebih baik. Salah satunya dengan menjaga asupan protein tetap rendah. Protein nabati terutama jangan terlalu banyak sehingga akan memperberat fungsi ginjal. Kemudian mengatasi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan vaskuler. Jadi karena ginjal itu berhubungan dengan pembuluh darah, dengan segala macamnya, penyakit-penyakit tadi seperti darah tinggi, kencing manis, dan lemak harus segera ditangani. Jadi kalau misalnya pasien memiliki faktor risiko untuk terjadinya gangguan lemak, maka itu juga harus ditangani. Kemudian penanganan komplikasinya. Jadi setelah terjadi gangguan-gangguan itu, komplikasi yang sering terjadi seperti anemia, kurang darah, kemudian pengeroposan tulang. Jadi ketika ginjal itu dia proses menyaringnya terganggu, maka biasanya akan juga terjadi pengeroposan tulang. Kemudian yang terakhir adalah kelebihan cairan. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, karena ginjal berfungsi untuk mengatur cairan tubuh, maka kerusakan ginjal juga berpengaruh terhadap penumpukan cairan tubuh. Maka kita harus juga mengontrol bagaimana cara kita untuk mempertahankan tubuh tidak kelebihan cairan. Jadi tetap badan bisa aktivitas seperti biasa, tidak bengkak-bengkak, tidak sesak. Nah, dari itu tadi, itu semuanya pakai obat, ngatur makanan, gaya tubuh, dan sebagainya. Tapi khusus pada tingkat yang kelima, yang paling berat, gagal ginjal tahap akhir,
itu memerlukan terapi pengganti ginjal. Jadi terapi pengganti ginjal seperti namanya pengganti, jadi memang harus diganti dengan sesuatu. Ada 3 yang bisa kita lakukan di Indonesia, tapi secara umum yang umum dilakukan yang pertama adalah cuci darah hemodialisa. Yang kedua adalah CAPD atau peritoneal dialysis, atau mungkin banyak yang kurang familiar, itu adalah proses untuk mencuci darah untuk pembersihan sisa kotoran di darah dengan memasukkan cairan ke kantong perut. Yang ketiga adalah transplantasi ginjal. Untuk transplantasi ginjal sendiri di Indonesia, di Jawa Tengah terutama, sudah cukup banyak dilakukan di rumah sakit pusat Dr. Karyadi, bisa dilakukan di situ. Jadi kalau dulu harus ke luar negeri, ke Singapura dan kemana, sekarang sudah bisa dilakukan di Jawa Tengah. Tapi untuk sampai ke tingkat itu biasanya tetap harus dilakukan 2 tahap sebelumnya. Dilakukan cuci darah menggunakan hemodialisa atau menggunakan peritoneal dialysis. Ya, betul. Baik dok, wah asik sekali nih kita membahas tentang ginjal ya, sahabat sehat. Oke, tadi berhubungan tentang hemodialisa ya dok. Apakah di RSUD Klet ini kita membuka pelayanan hemodialisa dok? Oke, alhamdulillah sejak tahun 2017 sampai sekarang RSUD Klet sudah membuka pelayanan hemodialisa. Saat ini kita sudah melayani sekitar 235 pasien sampai sekarang. Sebuah solusi yang sangat membantu juga, karena selama ini sebelum adanya unit hemodialisa di Rumah Sakit Klet, kita biasanya harus merujuk sampai ke Jepara atau sampai ke Pati dengan jarak yang jauh. Dengan adanya hemodialisa di Klet, kita bisa membantu masyarakat sekitar di sini untuk mendapatkan akses pengobatan yang lebih mudah, lebih dekat, tidak harus bepergian jauh. Nah, untuk pelayanan hemodialisa sendiri di RSUD Klet ditangani oleh dokter penyakit dalam, dokter umum, dan perawat yang bersertifikat dan sudah terampil. Jadi jangan khawatir, sudah ada standarnya, sudah melalui pelatihan dan melalui ujian yang sudah distandarisasi. Jadi jangan khawatir mengenai, dok, kualitasnya bagaimana? Sama, kami yakinkan kualitasnya sama dan standar. Kemudian kapan unit hemodialisa ini melayani pasien? Dari hari Senin sampai hari Sabtu, mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kita ada 2 shift pagi dari jam 7 sampai jam 12, kemudian shift siang dari jam 12 sampai jam 5. Untuk lebih lanjutnya, kalau pengen main-main, pengen lihat, bisa datang ke Poli Hemodialisa Rumah Sakit Klet. Begitu. Oke dok, wah luar biasa, RSUD Klet di Jawa Tengah membuka pelayanan hemodialisa yang sangat membantu kita ya dok ya. Kemudian sahabat sehat, mungkin ingin tahu bagaimana caranya kita bisa mendaftar nih dok. Nah di Poli Pelayanan Hemodialisa nih. Oke, secara umum untuk mengetahui Rumah Sakit Klet bisa mengunjungi halaman web atau website ya di rsudklet.co.id. www-nya di depan seperti biasa, www.rsudklet.co.id. bisa langsung lihat di web masing-masing, di komputer bisa, di HP bisa. Di sana sudah ada data-data mengenai pelayanan yang ada kita di sana, dokter spesialis yang ada di sana, kemudian apa saja sih program-program yang ada di Klet, semuanya terbuka, bisa kita lihat langsung di sana. Kemudian selain di website, kita juga memiliki aplikasi di Play Store ya, di Google Play Store, Rehata Online, bisa dicek sendiri di Rehata Online. Itu adalah aplikasi untuk mempermudah kita dalam mengakses pendaftaran, pelayanan, melihat pasien dan macam-macam, melihat dokter dan macam-macam, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk lihat harus di mana-mana, sudah bisa lihat nih, tinggal buka. Di sana sih ada tentang data-data mengenai ketersediaan tempat tidur, ada pelayanan dokter jaga, ada. Kemudian untuk kalau misalnya pasien mau lihat nih, dok saya mau lihat kelas 1-nya gimana sih dok? Nah itu bisa dilihat di sana juga. Ada opsi untuk melihat fiturnya seperti apa, ada fotonya di situ. Jadi bisa lihat langsung di sana sehingga memudahkan kita. Oh saya mau ke sini nih, nah tinggal daftar aja. Misalnya mau ke Poli nanti bisa buka websitenya atau buka pakai aplikasi Rehata Online, cari Poli yang diminati, bisa pesan di situ. Kemudian langsung akan muncul antrian online. Jadi sangat mudah sekarang, zaman sekarang semuanya sudah mulai online.
Ya, sahabat Rehata. Jadi kita membuka solusi ya, yang mungkin rumahnya jauh atau bagaimana, kita bisa mendaftarkan secara online. Yang pertama melalui website kita di www.rsudkelet.co.id. Kemudian kita bisa membuka dengan aplikasi di Play Store ya, Rehata Online. Ya, kemudian kita bisa juga untuk mencari tahu apa aja info-info yang terbaru terupdate nih dari Instagram kita, yaitu di RSUD Kelet Jateng. Kemudian bisa membuka YouTube kita di RSUD Kelet. Oke. Baik, terima kasih Dokter Gilang untuk materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Kemudian nih, kita ada beberapa pertanyaan nih Dokter. Pertanyaan, oke. Udah, apakah siap dijawab? Siap, selalu siap. Ya, ada masuk beberapa pertanyaan, lumayan banyak nih Dokter. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Dok. Oke, yang pertama dulu. Pertanyaan pertama nih Dok, apakah kurang minum itu bisa menyebabkan sakit ginjal ya Dok? Oke, seperti tadi yang saya sebutkan, ginjal fungsinya menyaring darah. Kalau kurang minum, aliran darah ke ginjal kurang, maka akan terjadi banyak gangguan di sana. Mulai dari terbentuknya batu, terus munculnya peradangan di sana, sampai terjadinya infeksi saluran kencing juga bisa karena itu. Jadi kurang minum bisa menyebabkan gangguan ginjal. Nah, jadi sahabat sehat, kita sekarang harus banyak minum, tapi jangan banyak juga, harus cukup. Cukup minum. Kebutuhan sehari berapa liter Dok? Berbeda ya antara anak-anak dan dewasa. Kalau dewasa, saya tidak mau terlalu detail, tapi secara umum ya 1,5 sampai 2 liter lah sehari untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak nanti menyesuaikan berat badan. Prinsipnya adalah begini, selama buang air kecilnya, buang PAK-nya itu lancar, warnanya jernih, sudah cukup. Jadi kalau kok warnanya kok keruh ya Dok, kayak teh atau mungkin agak gelap, nah itu mungkin kurang minum. Jadi prinsipnya selama kencingnya masih lancar, terus warnanya jernih, banyak, itu berarti sudah cukup minum. Tiap-tiap orang memiliki standar sendiri-sendiri. Ya. Oke Dok, mungkin untuk durasi kencing selang sehari itu baiknya berapa kali? Oh, beda-beda, tergantung ukuran dari berapa yang banyak air yang kita minum, ukuran dari kantong kencing kita, saraf-saraf yang ada di sekitar situ. Rata-rata bisa sampai 5 sampai 10 kali sehari, tapi ada yang kurang dari situ, tidak apa-apa. Jadi masing-masing orang punya standar sendiri. Yang penting yang pertama, kencingnya lancar, tidak ada masalah, jumlahnya cukup, dan warnanya jernih. Oke. Ya, kemudian masuk ke pertanyaan kedua nih Dok. Katanya konsumsi minuman berenergi bisa merusak ginjal nih Dok. Minuman berenergi ya? Oke, minuman berenergi. Minuman berenergi, jadi seperti yang tadi ya, ginjal itu dipengaruhi oleh diet makanan kita. Jadi makanan-makanan yang banyak mengandung garam, mengandung gula, seperti minuman berenergi itu kan kadar glukosanya tinggi sekali, gulanya tinggi sekali, sehingga dia memang berisiko, bukan hanya ginjal sih, secara umum dia bisa meningkatkan risiko untuk terjadinya banyak masalah. Yang pertama seperti diabetes, kencing manis, penyakit ginjal juga bisa. Atau selain minuman berenergi mungkin soda juga berisiko untuk terbentuknya batu ginjal. Terus yang terbaik tetap air putih. Iya. Ya. Apalagi sekarang kan sudah banyak minuman-minuman yang ya, kemasan itu ya Dok ya. Zaman milenial sekarang nih Dok. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya Dok ya. Ibu saya ya Dok itu menderita penyakit diabetes mellitus. Kemudian setiap hari itu minum obat Dok. Apakah itu bisa mempengaruhi ke ginjalnya Dok? Oke. Jadi salah satu resiko, tapi memang agak jarang terjadinya kerusakan ginjal karena obat. Nah, obat itu bisa kita dapatkan sebetulnya harus melalui alur yang benar. Jadi dilakukan pemeriksaan oleh dokter, kemudian didapatkan hasil pemeriksaan, maka dokter akan meresepkan obat-obat tertentu. Biasanya terjadi kadang-kadang kalau kita mendapatkan pasien yang membeli obat mungkin tidak melalui dokter, tidak membaca aturan pakainya, kemudian sembarangan di luar aturan pakai, itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada ginjal juga. Tapi kalau misalnya ibu pasien tadi tersebut mendapatkan obatnya dari dokter yang sudah memeriksanya, kemudian melakukan evaluasinya, dokter biasanya akan menentukan obat-obat mana yang aman buat ginjal. Memang ada obat-obat yang berisiko pada ginjal atau sebaiknya tidak dilakukan atau dilakukan dengan risiko, tetapi pasti kita akan memilih obat-obat yang paling aman dulu untuk ginjal. Jadi ketika Anda berobat ke dokter, apalagi spesialis penyakit dalam, pasti obat itu sudah ditentukan sesuai dengan keamanan Anda. Jadi tetap harus diminum, karena kalau tidak minum obat maka perburukan itu akan malah terus terjadi. Betul sekali.
Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Minum obat hipertensi setiap hari apakah bikin gagal ginjal? Oh, hampir sama ya, Dok. Oke. Pertanyaannya hampir sama ya. Minum obat tiap hari bisa bikin gagal ginjal? Enggak. Yang benar, darah tinggi bisa menyebabkan gagal ginjal? Ya. Jadi proses perjalanan penyakit, setiap penyakit memiliki proses perjalanan seperti hidup kita. Ada prosesnya. Jadi proses perjalanan penyakit itu ketika left untreated, tidak ditangani dengan benar, dia akan cepat terjadi perburukan, cepat terjadi masalah. Tetapi ketika proses itu bisa kita perlambat atau bahkan kita dalam tanda kutip hampir hentikan pelan banget, dia akan memperbaiki kondisi hidup seseorang. Ibaratnya dengan dosis yang minimal, penyakit sudah bisa tertangani, meminimalisir komplikasi. Jadi minum obat hipertensi bisa bikin gagal ginjal? Enggak. Tapi kalau hipertensi menyebabkan gagal ginjal, ya. Nah, betul. Jadi kita tetap, misalnya kita penderita diabetes, kita penderita hipertensi, harus selalu minum obat ya, Dok ya. Karena dokter meresepkannya sudah sesuai. Ya, sesuai dengan keamanan pasien. Seperti itu. Kalau tidak minum malah jadi membahayakan. Betul sekali. Kemudian nih, Dok, ada lagi pertanyaan. Apakah usia muda juga bisa sakit ginjal, Dok? Wah, nih pertanyaan bagus nih, Dok. Sakit ginjal seperti tadi ya, banyak banget penyebabnya dan banyak banget yang terjadi di sana. Sebetulnya dari usia berapapun bisa. Bahkan waktu ketika kita di Semarang dulu, di Karyadi, bayi pun bisa mengalami gagal ginjal, mungkin karena tumor, karena kelainan genetik saat dilahirkan dan macam-macam. Yang terbanyak di daerah sini, terutama yang saya dapatkan, usia muda dari belasan tahun sudah ada. Rata-rata memang karena konsumsi alkohol yang mungkin komposisinya sangat tidak sesuai dengan yang bisa kita toleransi, sehingga menyebabkan gangguan ginjal yang sangat berat. Pasien termuda kita yang mengalami cuci darah berusia 19 tahun, yang saat ini masih melakukan perawatan secara teratur berusia 20-an tahun. Jadi selain karena faktor penyakit-penyakit kencing manis, darah tinggi yang biasanya terjadi pada orang tua, pada orang remaja pun bisa, terutama mungkin karena batu, karena konsumsi makanan yang kurang sesuai, dan karena penyebab lainnya. Tapi yang jelas semuanya tetap harus waspada, tetap harus jaga kesehatan. Jangan mbok dumeh, wah saya masih muda. Nah, gitu. Terus mau coba-coba, janganlah, jaga kesehatan. Kesehatan paling mahal harganya. Nah, sahabat Trihata yang masih remaja-remaja nih, jadi mulai sekarang kita harus menjaga diri kita ya. Kalau Ustadz bukan kita menjaga, siapa lagi? Ya betul nggak, Dok? Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Hemodialisa apakah harus dilakukan secara rutin, Dok? Oke. Ya, hemodialisa apakah harus dilakukan secara rutin? Nanti kembali ke pemeriksaan dari dokter spesialis penyakit dalam. Ada beberapa proses cuci darah ya, kita lebih mudah gitu ya. Cuci darah yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Misalnya pada gangguan ginjal akut, karena yang tersering di sini karena jengkol. Jadi konsumsi jengkol yang terlalu banyak menyebabkan itu tadi ya, makanan, terus terbentuknya gangguan ginjal di ginjal. Terus setelah dilakukan cuci darah beberapa kali, alhamdulillah fungsi ginjalnya normal, akhirnya tidak dilakukan. Atau karena memang kondisi-kondisi khusus yang memerlukan tindakan itu. Tapi pada pasien gagal ginjal tahap akhir, namanya tahap akhir ya, udah nggak bisa kemana-mana lagi, yang sudah berat, cuci darah adalah sebuah kebutuhan. Jadi kita harus menyebutnya kebutuhan. Itu harus dilakukan agar kita tetap bisa menjaga kualitas hidup kita tetap baik. Karena kalau tidak dilakukan, perburukan akan makin cepat terjadi. Seperti tadi, mungkin pasien akan terus-menerus mengalami mual, mengalami muntah, gatal-gatal. Yang terberat adalah gangguan kesadaran. Jadi beberapa kasus pasien mengalami sulit diajak komunikasi, kayak meracau, bahkan tidak sadar sama sekali. Salah satunya memang karena komplikasi dari penyakit ginjal. Maka pada pasien dengan gagal ginjal tingkat akhir, tahap akhir, hemodialisa atau cuci darah memang harus dilakukan secara rutin karena memang itu merupakan kebutuhan dari kesehatan pasien. Gitu. Kemudian apakah ada akibatnya, Dok, kalau misal kita itu nggak rutin cuci darah? Oke. Mungkin kita dijadwalkan seminggu 2 kali. Kemudian kan pasien kadang males nih. Oh ya, oke. Untuk dosis dilakukan cuci darah nanti menyesuaikan dari dokter spesialis penyakit dalam. Ada yang memerlukan cuci darah seminggu 2 kali, ada juga yang memerlukan seminggu mungkin sekali, ada mungkin yang lebih lama dari itu. Kembali lagi nanti data-data pemeriksaannya akan dievaluasi oleh dokter penyakit dalam dan memutuskan ini butuh berapa kali seminggu nih gitu. Nah,
Kalau tidak dilakukan cuci darah, yang mana adalah terapi pengganti ginjal, maka pasien seperti tidak memiliki ginjal. Maka semua fungsi ginjal itu akan mengalami masalah. Jadi mulai dari bengkak-bengkak di wajah, di perut, di kaki, sesek, tidurnya bantalnya tinggi, kemudian mengalami gangguan-gangguan tadi seperti tadi, gangguan kesadaran, terus gatal-gatal, mual-mual. Terus pasien juga mengalami mungkin berdebar karena kalinya tidak bisa keluar. Jadi masalah-masalah yang terjadi karena fungsi ekskresi atau fungsi mengeluarkan sisa-sisa racun dari darah itu tidak dilakukan, maka saran saya, kalau memang harus dilakukan cuci darah rutin, yang terbaik adalah tetap melakukannya secara rutin. Oke. Apakah juga mungkin komplikasi apa sih dok yang mungkin bisa terjadi saat kita tuh melakukan hemodialisa itu? Oke, komplikasinya sama seperti semua tindakan kedokteran pasti ada komplikasinya. Resiko komplikasi tetap pasti ada. Bahkan suntik atau misalnya pasang infus atau misalnya dilakukan pemeriksaan tensi saja pasti akan ada resiko dan komplikasi, nyeri dan macam-macam pasti ada semuanya. Jadi kita selalu melakukan pengecekan sebelumnya dan melakukan evaluasi demi keselamatan pasien. Bukan berarti bahwa tindakan yang tidak aman tidak ada resikonya, enggak, semua tindakan tetap ada resiko. Hemodialisa tetap juga ada resiko seperti biasa, tetapi resiko itu sudah kita persiapkan sebelumnya, minimalisir dengan cara melakukan sebuah pembuatan SPO, standar pelayanan operasional itu, SPM, standar pelayanan minimal, untuk memastikan bahwa pelayanan yang kita lakukan aman. Untuk resiko yang bisa terjadi, salah satunya adalah perdarahan. Perdarahan itu bisa terjadi karena ketika dilakukan cuci darah, kita memberikan pengencer darah agar tidak terjadi pembekuan darah, sehingga resikonya kadang-kadang perdarahan, tapi tidak semuanya, tidak semua. Kemudian kadang-kadang beberapa pasien mengeluh agak sedikit pusing atau lemes setelah dilakukan cuci darah. Tidak apa-apa, itu memang proses adaptasi tubuh karena sebelumnya yang racun yang ada di dalam dikeluarkan sehingga tubuh kita harus mengalami adaptasi, sehingga mungkin kadang-kadang ada keluhan begitu. Yang lain-lain secara umum enggak, paling kram-kram otot kalau cairannya sudah berkurang, tapi itu juga jarang terjadi, bisa ditangani dengan minum cukup air dan istirahat. Lebih banyak manfaatnya dilakukan cuci darah. Memang resiko tetap ada, dok apakah ini bakal gini? Kalau bingung, dolan deh, enggak apa-apa, tanya-tanya langsung ke dokter spesialis penyakit dalam atau main-main ke poli hemodialisa, lihat kondisi di sana gimana. Apa itu kita terbuka, jadi tidak ada sesuatu yang tampak menakutkan, mungkin karena belum familiar, belum terbiasa, mungkin belum lihat banyak kondisinya, jadi kita berandai-andai membayangkan yang serem-serem, tapi sebetulnya enggak. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus lagi nih dok. Kalau semisal kita cuci darah di rumah sakit Kelet, apakah ditanggung BPJS dok? Oke. Nah, kemudian bagaimana biayanya sih dok kalau misal kita pakai umum ini? Oke. Apakah cuci darah itu ditanggung BPJS selama itu berdasarkan kebutuhan dari pasien? Ya, jadi dokter penyakit dalam akan menyarankan pasien untuk dilakukan cuci darah dengan pemeriksaan yang diperlukan, kemudian cuci darahnya ya bisa dilakukan BPJS. Tapi misal kita, dok saya pengen nyoba cuci darah nih tanpa ada indikasi, ya enggak bisa. Jadi BPJS selalu ada indikasi. Kenapa sih dilakukan cuci darah? Ketika pasien itu memang memerlukan cuci darah, maka akan di cover BPJS semuanya, termasuk obat-obat dan alat yang dibutuhkan, udah tinggal datang cuci darah 4,5 jam sebulan. Jadi nggak ada apa-apa ya. Kalau untuk umum ya nanti menyesuaikan dari kelas pelayanan dan lain-lain ya, nanti lebih lanjut bisa ditanyakan langsung kasir, nggak apa-apa, main aja. Buka di website ya, kita bisa ya. buka di website aja. Rumah sakit, kemudian di THT online, di Play Store ya, seperti itu. Oke, lagi nih dok. Katanya kalau orang yang mau dicuci darah harus melakukan operasi dok. Oh ya. Itu operasinya apa ya dok? Apakah itu dilakukan di rumah sakit Kelet? Oke. Operasi minor. Operasi itu luas. Buka kutil aja operasi. Jadi operasi itu jangan dibayangkan langsung operasi di meja terus lain ya. Jadi memang untuk melakukan sebuah prosedur tindakan cuci darah, yang paling utama kita harus lakukan adalah memiliki akses untuk masuknya darah. Jadi akses itu bisa kita dapatkan dengan berbagai macam cara. Misal pasien itu memang sejak awal sudah periksa nih di dokter penyakit dalam, melakukan evaluasi kondisi penyakitnya,
terus ketika sampai kondisi ginjalnya sebelum memburuk, dokter penyakit dalam menyarankan harus dibuat Shimino nih atau akses di tangan, terus dibuat, berarti nanti aksesnya menggunakan itu. Nah, akses itu ada macam-macam jenisnya. Salah satunya yang di tangan seperti Shimino atau Avesan itu dibuat di bawah kulit dengan menyambung dua pembuluh darah begitu. Kemudian akses yang lain yang biasanya kita gunakan apabila pasien itu datang dari IGD dengan kondisi sesek dan membutuhkan pemasangan akses segera adalah pemasangan kateter devolumen atau CDL. Kateter devolumen dapat dipasang di beberapa titik seperti di vena di leher bisa, di bawah bahu sini bisa, atau di paha juga bisa. Nah, akses itu sangat penting karena kalau tidak ada akses tidak bisa dilakukan cuci darah. Operasi yang dimaksud mungkin adalah pemasangan selang CDL itu. Nah, CDL itu pemasangannya cukup simpel, sederhana, tidak membutuhkan waktu yang luas. Ditanggung BPJS juga tidak apa-apa kalau memang memerlukan. Nanti akses itu akan digunakan untuk sementara, jangan sementahun, jangan sementawis, untuk sebelum jadi akses permanen yang ada di tangan. Jadi ketika nanti sudah bisa dibuat yang di tangan, maka lebih baik digunakan yang di tangan karena yang di tangan itu ukuran pembuluh darahnya bisa melebar, bisa menebal sesuai dengan kebutuhan sehingga aliran darahnya juga bisa lebih banyak. Yang kedua, dia posisinya di bawah kulit sehingga ketika jenengan mau aktivitas mandi dan sebagainya tidak akan ada masalah. Jadi untuk sementara sebelum didapatkan akses permanen maka akan dibuat Shimino akses CDL di sini ya. Operasi yang dimaksud berarti tadi pemasangan kateter devolumen. Jadi aksesnya itu bisa dari menggunakan akses CDL dan Avesan ya dok, Avesan. Di tangan. Mungkin dokter bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing akses tersebut dok. Wah ini luas ya. Oke, mungkin kalau sahabat sehat pernah melihat video sebelum-sebelumnya, jadi Bapak Dr. Agung Pribadi spesialis bedah pernah membuat wawancara juga begini mengenai akses pada pasien hemodialisis. Mungkin kalau YouTube sekarang lihat link di sini atau di sini atau di sini ada. Silakan nonton di YouTube kita harus deklat, ada datanya di situ yang lebih lengkap, yang lebih berwenang. Tapi secara umum saya akan merekap ya. Yang pertama kateter devolumen CDL bisa dipasang dengan cepat satu. Terus dia tidak membutuhkan waktu lama, prosesnya mudah, minimal komplikasi, langsung bisa digunakan saat itu juga. Tetapi satu, dia mungkin agak sedikit mengganggu karena dia masih agak muncul di sini. Walaupun kita nanti dari keperawatan akan melakukan perawatan luka, ditutup dengan kasa dan macam-macam, tapi cukup mengganggu. Terutama kalau misal pasien harus mungkin mandi yang kontak dengan banyak air atau dok saya ingin berenang, nah itu mungkin akan jadi kendala. Tapi secara umum ketika kita membutuhkan akses yang cepat, akses hemodialisis cepat, salah satu pilihannya bisa menggunakan kateter devolumen. Terus yang Shimino atau Avesan itu kelebihannya dia sifatnya permanen, dia adaptif, dia bisa menebal, melebar, tambah lama tambah bagus. Tetapi butuh proses pematangan, sama kayak buah gitu ya, matang di ibu. Jadi sebelum digunakan kita memerlukan waktu untuk evaluasi dulu, memerlukan waktu untuk sampai pembuluh darahnya menyatu, siap, bisa digunakan, baru kemudian nanti bisa digunakan untuk hemodialisa. Tapi untuk secara umum yang terbaik tetap pemasangan Shimino. Tapi sebelum itu terjadi, CDL tetap bisa digunakan. Itu ya, sahabat Trihata, mungkin ada beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing aksesnya untuk dilakukan hemodialisa tersebut. Oke dok, nah pertanyaan lagi nih dok. Ini kan udah mau menjelang puasa ya dok. Oh iya, oke. Pertanyaannya, apakah orang dengan gagal ginjal boleh puasa dok? Apakah pasien dengan gagal ginjal boleh puasa? Oke, jawaban ini sangat individual sekali. Nanti saran saya ketika Anda memiliki gangguan ginjal dan ingin menjalankan ibadah puasa, konsultasi dulu ke spesialis penyakit dalam karena kita harus mengevaluasi apakah satu ada penyakit yang menyertai, darah tingginya apakah terkontrol, gulanya apakah terkontrol, penyakit ginjalnya apakah terkontrol. Nah, itu nanti akan menjadi dasar apakah seseorang itu aman atau enggak sih dilakukan puasa. Yang kedua, prinsipnya adalah jangan memaksakan diri. Kalau kondisinya memang tidak memungkinkan atau memang lemas banget, misalnya ada kondisi gula diabetes yang dia itu sudah berkeringat dingin, gangguan kesadaran, lemes, nggak bisa dibangunkan, ya jangan dilanjutkan. Yang penting adalah kita berusaha semaksimal mungkin, tapi jangan memaksakan diri. Ya, jadi nanti untuk
jawaban apakah boleh puasa atau tidak, sebetulnya kalau secara umum boleh selama tidak ada komplikasi, tetapi paling aman sebaiknya konsultasi dulu ke dokter spesialis penyakit dalam, gitu ya. Tergantung kondisi tubuh Ya, kita tergantung Dok, kondisinya masing-masing. Jangan dipaksakan. Oke, wah ini pertanyaan bagus sekali Dok. Gimana? Ini untuk wanita nih, Oke. karena masalah tentang kecantikan. Oke. Ini ya Dok ya, apakah perempuan yang mengkonsumsi suplemen kecantikan dan suntik vitamin C lebih beresiko mengalami gagal ginjal? Oke. Nah ini, secara umum apa yang kita masukkan ke badan kita akan disaring di ginjal dan di liver. Sebetulnya ini pertanyaannya sangat luas karena suplemennya apa, dari merek apa, obat yang dikonsumsi apa, dari merek apa, kita nggak bisa menjelaskan semuanya. Ada yang sudah setuju BPOM dengan aturan-aturan yang memang harus ditaati, ada yang mungkin yang saya udah dapat dari saya beli nih Dok di Kanada ini dengan harga sekian. Nah jadi saran saya begini, ketika Anda mau mengkonsumsi obat tertentu yang mungkin belum pernah ada atau Anda tidak yakin, konsultasi dulu ke dokter, dibawa obatnya, terus kandungannya apa di situ, kita konsultasikan bareng, kita obrolin bareng, bisa ke dokter spesialis kulit, bisa untuk kecantikan atau penyakit dalam, untuk Dok saya mau pelangsing nih, mungkin bisa konsultasi ke dokter gizi. Apakah aman nggak sih isinya? Jadi selama obat itu atau makanan itu sudah terdaftar di BPOM, sudah ada aturan keamanan dari sana, insya Allah sih aman. Tetapi dengan aturan pakai. Misal nih obat turun panas paracetamol, kalau diminum sehari 12 tablet juga nggak aman, walaupun dia aman. Tapi aturan pakainya bagaimana, terus kontraindikasinya apa, itu ada semua. Nah saran saya tetap seperti tadi. Kalau Anda tidak yakin, kalau mau konsultasi lebih lanjut, bawa obatnya. Nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Konsultasi bisa, Dok saya aman nggak ya minum obat ini? Dok saya aman nggak kalau misalnya suntik ini? Vitamin C secara umum kita membutuhkan dengan dosis yang tidak terlalu besar sebetulnya. Tapi kalau untuk kecantikan mungkin bisa dosis yang tinggi dengan indikasi yang lain. Nanti sesuai dengan dokter kulit saja nggak apa-apa. Konsultasi, datang ke sini, ngobrol-ngobrol dengan spesialis kami. Ya. Betul sekali. Oke Dok, kemudian ada lagi nih, katanya kalau sakit ginjal harus membatasi minum ya Dok. Berapa jumlah maksimal yang harus diminum Dok? Oke, sakit ginjal harus membatasi minum, kembali lagi kepada tingkatan dari gangguan ginjal yang tadi 1-5. Pada gangguan ginjal tingkat 1, awal kencing biasanya nggak terlalu berpengaruh banget. Iya, jadi ketika minumnya banyak, kencingnya tetap banyak. Tapi ketika semakin turun, tingkat 2, 3, 4, 5 apalagi, maka kencing akan semakin berkurang. Prinsipnya kita mengatur jumlah minum dengan berapa banyak sih kencing yang kita hasilkan sehari. Kalau kira-kira kencingnya sehari kok cuma 240 cc seaqua gitu ya, ya berarti minumnya jangan banyak-banyak. Karena ketika nanti kencingnya cuma segitu, minumnya banyak, dia nggak bisa keluar, dia akan nyangkut di badan sehingga menyebabkan pembengkakan baik di wajah, di perut, di paru-paru dan di kaki. Terganggu ya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien dengan gagal ginjal terminal, terutama yang sudah hemodialisa, kencingnya biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien dan urin yang keluar dari tubuh. Selama pasien itu kencingnya masih banyak, tidak ada gangguan bengkak-bengkak, tidak sesak, mungkin bisa disesuaikan lebih banyak. Tapi kalau sudah datang dengan kondisi bengkak banget, sesek gitu, itu jangan dulu. Dok ini haus minta minum, jangan. Memang gitu. Jadi kita air itu baik, tapi kurang cairan juga tidak baik, kelebihan juga tidak baik. Yang sedang-sedang saja. Ya. Oke. Kemudian lagi nih Dok, untuk screening fungsi ginjal sebaiknya berapa kali ya Dok dalam setahun? Oke, screening fungsi ginjal berapa kali setahun? Lagi, screening itu muncul setelah melakukan pemeriksaan dari dokter. Jangan tiba-tiba, Dok saya mau screening, ngapain ini sebentar. Jadi dokter ini screening, jadi dokter akan melakukan pemeriksaan, melakukan pertanyaan-pertanyaan tentang riwayat penyakit, keluhan Anda, tanda-tanda vital Anda, pemeriksaan fisik Anda. Kenapa membutuhkan ini? Apabila pasien dengan kondisi yang sudah mengalami komplikasi dari darah tinggi atau kencing manis atau batu, mungkin memerlukan pemeriksaan screening yang lebih rutin, sebulan sekali, 3 bulan sekali perlu. Tapi kalau misal pasien tidak dalam kondisi faktor resiko, cukup sehat, gak ada riwayat keluarga, tidak ada kencing manis, darah tinggi, olahraga cukup baik, mungkin di atas 40 tahun setahun sekali untuk general check up secara umum. Jadi tidak perlu secara rutin. Jadi sekali lagi pemeriksaan, obat,
periksa dulu ke dokternya. Jangan tiba-tiba jujuk. Tiba-tiba datang ke rumah saya mau screening, ada apa nih? Jadi tetap nanti kita periksa dulu sesuai kebutuhannya, maka akan dilakukan pemeriksaan screening itu. Oke, dok. Kemudian makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi penderita gagal ginjal apa saja, dok? Makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi ya. Jadi kalau secara umum makanan yang banyak mengandung protein nabati sebaiknya tidak banyak dikonsumsi, terutama kalau misal belum cuci darah. Jadi misal yang banyak mengandung seperti kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang panjang dan macam-macam sebaiknya jangan terlalu banyak. Terus yang banyak mengandung kalium seperti pisang, kelapa itu juga sebaiknya jangan, karena kalium ketika tidak dikeluarkan menumpuk di darah dia akan menyebabkan berdebar, jantung bisa berdebar, mengakibatkan gawat daruratan jantung. Jadi sebaiknya dihindari makanan-makanan itu. Kemudian untuk yang sebaiknya dikonsumsi, sebetulnya secara umum sama seperti prinsip 5 sehat 5 sempurna, tetap ada buah tetap boleh. Yang aman seperti melon, pepaya, semangka pada pasien-pasien dengan darah tinggi aman. Kemudian sayur-sayuran selama dia melakukan rotasi yang cukup baik, jangan tiap hari makan bayam juga jangan, kurang baik. Jadi misal bayam, kangkung, selada dirotasi nggak apa-apa. Daging cukup bagus untuk gangguan ginjal selama dia jumlahnya cukup, terutama pada pasien-pasien dengan cuci darah kebutuhan proteinnya jauh lebih tinggi. Jadi ayam, ikan, telur nggak apa-apa. Nasi putih boleh nggak, dok? Boleh. Susu sapi nggak apa-apa. Kalau susu soya, susu kedelai sebaiknya jangan. Terus kembali lagi ke penyakit penyerta nih, misalnya dia dengan diabetes gula, maka selain dari gangguan ginjalnya kita juga harus mengontrol makanan dari penyakit gulanya juga. Jadi misal kapan nih minum obat gulanya, setelah makan, sebelum makan, bersamaan dengan makan, apakah yang disuntik, apakah yang diminum, nah itu juga harus dikontrol. Terus diet makanan untuk pasien dengan gagal ginjal yang tanpa darah tinggi, dengan darah tinggi beda, dengan gula dengan gula beda, dengan dua-duanya sudah ginjal, darah tinggi, gula bareng beda lagi. Jadi nanti ya itu beda-beda. Kalau ingin lebih jelas, kita juga ada unit gizi di sini. Nanti ketika pasien yang membutuhkan pelayanan unit gizi, misalnya dari ruangan, dari cuci darah, bisa berkonsultasi dengan unit gizi, karena kebutuhan gizi masing-masing orang beda. Saya dan Mbak Karlina kebutuhannya beda. Ya, jadi tidak bisa kita samaratakan. Jadi prinsipnya adalah periksakan, jangan takut, jangan dibilang, dok tetangga saya minum ini sembuh, yang penyakitnya mungkin beda, jangan disamain. Jadi tetap periksa, kita sesuaikan dosis pengobatan dan macam-macam sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap pasien itu. Oke. Sesuai kebutuhan tiap-tiap pasien. Lebih dan boleh kurang. Ya. Kemudian dok, apakah orang yang sering asam urat bisa kena gagal ginjal, dok? Oke, asam urat. Asam urat itu penyakit yang sangat mengganggu karena makan dikit, makan enak dikit. Ya. Bisa. Jadi asam urat bisa menyebabkan penumpukan batu di ginjal sehingga berlanjut ke terjadinya gagal ginjal. Nah, masalahnya sering terjadi adalah tidak segera ditangani dan tidak segera diobati. Jadi pasien-pasien yang sudah mulai terjadi asam urat, sudah mulai kemeng-kemeng dan sebagainya, tidak melakukan pemeriksaan sehingga kadar nilai asam uratnya makin tinggi nih, makin tinggi sehingga lama-lama terbentuk batu, lama-lama terjadi gangguan ginjal. Nah, salah satu tanda adanya asam urat biasanya radang-radang adanya peradangan di bagian sendi-sendi. Kalau kondisinya cukup berat, biasanya akan muncul kayak benjolan gitu. Teraba panas, kadang-kadang kalau pecah keluar putihnya gitu. Nah, itu juga salah satu tanda asam urat yang sudah lanjut. Benjolannya biasanya di mana nih, dok? Sekitaran di seluruh tubuh bisa, dari sendi-sendi, di sini, kadang-kadang sampai terutama sih di daerah-daerah sekitar persendian ya. Jadi banyak banget gitu tuh, di kaki, di tangan, di mana-mana bisa keluar. Nah, sebaiknya cek asam urat secara berkala, terutama kalau sudah punya riwayat sering gangguan asam urat. Tetap lagi kita cek kesehatan. Ya, cek kesehatan. Kemudian kalau ada pasien gagal ginjal yang terkena COVID ya, dok? Oke.
tapi sudah waktunya dicuci darah, apakah bisa dilakukan di RSUD Keled, Dok? Oke. Ya, mengingat sekarang Wah, pandemi ya. ya, Dok ya. Oke, pandemi. Pandemi ini merupakan tantangan bagi kita semua. Kita sudah jalan 2 tahun pandemi ya berarti ya. 2 tahun pandemi dengan segala adaptasi yang telah kita lakukan, segala perjuangan yang telah kita lakukan untuk menjalani new normal. Jadi termasuk salah satunya pasien cuci darah. Bahkan pasien yang melakukan kemoterapi atau radioterapi juga mengalami tantangan yang sama. Nah, untuk cuci darah kita selalu merujuk pada peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah dari Kolegium Penyakit Dalam mengenai aturan-aturan yang harus ditaati ketika ingin melakukan terapi. Jadi salah satu yang kemarin dilakukan adalah meminta untuk tiap-tiap unit cuci darah hemodialisa untuk menyediakan ruangan khusus yang akan kita gunakan untuk melakukan cuci darah pada pasien-pasien yang mengalami COVID atau suspek COVID mungkin, atau belum terdiagnosis dengan pasti atau masih sudah terkonfirmasi dengan pasti. Jadi ada ruangan khusus yang memang kita sediakan dengan perawat yang nanti sudah disediakan alat pelindung diri. Pelayanan tetap bisa dilakukan. Jangan khawatir. Jadi jangan takut, tetap bisa. Dok, saya COVID, enggak apa-apa. Dok, saya punya penyakit yang saya mungkin HIV AIDS, bisa. Dok, saya punya hepatitis B, bisa. Dok, saya punya hepatitis C, bisa. Di Keled, bisa. Jadi sudah ada mesin-mesin yang kita siapkan untuk pasien dengan HIV, HBs, AG, hepatitis B, hepatitis C, bahkan COVID pun sekalian sudah kita siapkan. Jangan khawatir. Yang penting adalah nomor 1, pelayanan hemodialisa tidak membatasi dengan kondisi-kondisi tadi. Yang kedua, penting untuk selalu cuci sesuai dengan waktunya, tepat waktu, karena ini demi kesehatan. Dok, saya COVID nih, mundur lagi ya jangan, karena menunda itu justru akan memperburuk keadaan. Ya, jangan khawatir. Tenang saja, Sobat Trihata ya, aman semuanya, selalu sesuai dengan standar operasional prosedur. Ya. Kemudian nih, Dok, berapa lama waktu cuci darah di RSUD Keled ya, Dok? Katanya bisa berjam-jam. Oke. Nah, durasi waktunya berapa lama nih? Oke, durasi waktunya biasanya sih rata-rata yang disarankan 9-12 jam, tapi kita menggunakan 9 jam per minggu, jadi 4,5 jam per kali cuci. Jadi misalnya seminggu 2 kali nih. Itu sesuai kebutuhan lagi ya, kebutuhan pasien tiap-tiap orang beda. Yang biasa kita lakukan 4,5 jam setiap 3 hari sekali berarti ya, misalnya Senin dan Kamis, Selasa dan Jumat, Rabu dan Sabtu. Jam 7 pagi datang, selesai jam 11 lebih dikit, jam 12 sudah pulang, tenang aja. Terus selama cuci darah boleh ngapain, Dok? Kalau misalnya masih terpasang ACCDL, tangan dan badan kita secara umum bebas, nggak ada gangguan. Jadi Dok, saya mau makan, boleh. 2 jam pertama boleh makan. Dok, saya mau baca buku nih, boleh. Dok, saya mau dengerin musik, boleh. Dok, saya mau nulis lagu, boleh. Itu bisa. Jadi bukan berarti ketika cuci darah itu kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, diem aja itu, enggak. Kan berpikir lama banget, 4,5 jam ngapain? Biasanya sih rata-rata pasien menggunakan untuk ngobrol dengan bareng-bareng dengan sesama pasien, atau buat istirahat. Dok, saya di rumah itu banyak anak kecil nggak bisa tidur, ya udah tidur di sini 4,5 jam, nanti jam 12 kita bangunin pulang, senyaman itu. Oke? Berarti bebas ya, Dok ya, bisa melakukan aktivitas apapun kalau kita dipasang di sini ya, Dok. Iya, Kalau misalnya dipasang di tangan sama aja, tangan kiri itu yang dipasang, tangan kanannya mau HP, mau telepon keluarga, mau video call, lalu saya baru cuci darah, bisa, enggak apa-apa, santai aja. Jadi tidak ada keterbatasan yang perlu dilakukan. Baik, terima kasih Dokter Gilang untuk bincang-bincangnya pada pagi hari ini, luar biasa sekali. Sahabat Trihata, kita jadi bisa tahu nih, tadi mulai dari ginjal, apa sih itu ginjal, kemudian fungsi ginjal itu apa saja, kemudian cara pengobatan, penanganan penyakit gagal ginjal itu seperti apa, sudah dijelaskan semua oleh Dokter Gilang. Terima kasih ya, Dok, untuk ilmunya. Sama-sama. Ya, sahabat Trihata, terima kasih. Pada pagi ini kita tutup acara obsesi. Insya Allah kita akan ada acara obsesi selanjutnya ya, di episode selanjutnya. Jadi tonton terus di YouTube kita di RSUD Keled. Baik, terima kasih semuanya. Jadi kita harus sayangi ginjal kita. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Oke, kita tutup. Terima kasih. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.